Oke, saya akan lanjut dengan uji integral, tapi sekarang ada tambahannya, hampiran untuk Galat. Ya. Hampiran Galat sebuah deret. Ini, misal deret ini dihampiri, ini nggak ada di teorinya, jadi saya tambahkan dan suka keluar ini ya, dengan sejumlah suku apa ini susuk lagi, sejumlah suku pertama. Sebagai ilustrasi, ini sigma n sama dengan 1 tak hingga an, kita hampiri dengan nilainya hanya sampai 10 misalkan. Tentu saja yang ke-11 sampai selanjutnya nggak dihitung, terjadi galat ya terhadap yang semula. Nah, galatnya itu adalah sigma n sama dengan 11 sampai tak hingga an gitu ya. Jadi kalau dijajar gini, A1 tambah A2 tambah titik-titik tambah A10 tambah A11 tambah A12. Nah, ini deretnya hanya dihampiri oleh ini aja. 10 suku pertama. Ini sebagai galatnya. Perbedaan nilai antara yang asli semula dengan hampirannya. Nah, rumusnya gini. Nah, teorema ya. Teorema, dalil atau rumus atau apalah. Bila sebuah deret sigma n sama dengan 1 tak hingga an yang harus konvergen deretnya, yang konvergen dihampiri oleh hanya sejumlah k suku aja, n sama dengan 1 sampai katakan k besar gitu, maka galatnya adalah suku ke k plus 1, n sama dengan k plus 1 sampai tak hingga an, itu nilainya bisa dihampiri oleh integral tak tentu. Hati-hati ini dari k ya. Nah, fx dx dengan fx dibentuk dari aturan an. Nanti kita lihat contohnya. Ini nggak ada di buku, di diktat, di buku teks sih ada. Kemudian yang di diktat saya ini nanti jawaban soalnya salah lagi. Ya. Oke, biarin aja salah gitu ya, biar yang dosen lain yang nggak direkam. Contohnya, sekarang contohnya. Kita lihat. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh ini. Contoh gitu ya. Contoh. Nah, deret ini udah nggak usah diuji lagi, ini deret yang konvergen, diterima aja. Diaproksimasi hanya pakai 5 suku. Jadi galatnya adalah, oke, balik ke contohnya. Jadi deret ini saya hampiri hanya dengan 5 suku pertama.
Sehingga galatnya yang nggak dihitung ya. Yang nggak kehitung mulai suku ke-6. Ini suku ke-6. Pertanyaannya, aproksimasilah galat tersebut memakai integral tak wajar. Karena ini nggak bisa kita hitung kalau dari sini. Seberapa besar galatnya. Nah, menurut rumus di atas, maka galatnya sigma N sama dengan 6 tak hingga N per E pangkat N, itu kita hampiri dengan integral tak wajar. Hati-hati dari 5, dari 5. Nah, N-nya diganti dengan X, fx-nya itu. Jadi X per E pangkat X dx. Gitu. Nah, ini bisa dihitung, integral tak wajar ini. Coba kita hitung dulu anti turunannya di kanan. Integral X per E pangkat X dx. Saya tulis sebagai, baru aja kuis, min X dx. Pakai apa ini tekniknya? Integral parsial U-nya yang mana? U-nya yang X. Ini sebagai U, berarti ini harus dv. D apa? Yang turunannya itu menjadi E min X. Apa di sini? Min E min X. Karena kalau ini diturunkan menjadi ini. Oke. Kita lanjut hitung. U kali V. Minusnya saya taruh di depan. U kali V ya. Ini U. Ini bagian ini yang V-nya ya, dv ya. Seluruhnya dv. UV min integral U-nya diturunkan 1, V-nya dikembalikan. Min E min X dx. Min X E min X dikurang. Min plus, tapi E min X diintegralkan ada minus lagi. Gitu. Sehingga balik ke kiri. Nih. Sama dengan. Kalau sama dengan itu saya tulis gini berarti yang atas sama dengan yang bawah ya. Bukan yang kiri sama dengan yang sini. Bukan. Ini sama dengan terhadap yang sebelumnya. Kembali ini integral tak wajar harus ditulis sebagai limit. Kalau nggak ditulis sebagai limit udah salah. P menuju tak hingga 5P E pangkat X per kok saya kok E min, oh ya betul, E pangkat X dx sama dengan limit P menuju tak hingga, tadi udah dapat turunannya di kanan, min X E min X dikurangi E min X 5P itu ya. Itu. Masukkan batas-batasnya. Min P E min P min E min P. Kemudian masukkan batas bawahnya jadi plus. Plus E pangkat min 5. Oke, yang ini udah nggak usah dihitung. Ini juga nggak usah dihitung. Udah konstanta. Limit ini berapa? Hah? Limit P menuju tak hingga E min P berapa? Hah? 7? 0. Ada yang nggak tahu? Lucu, paham nggak? 0. Sedih, paham nggak? Hah? Kamu udah gembira, dia yang jadi sedih sekarang. Kemudian ini bentuk tak hingga kali 0. Kalian hitung pakai L'Hopital ya. Yang ininya aja dikebawahkan menjadi P dibagi E pangkat P menjadi tak hingga per tak hingga. Pakai L'Hopital nanti ketemu juga 0. Gitu ya. Sehingga
hasilnya tinggal yang ini aja konstanta. 5 pangkat min 5 ditambah pangkat min 5 sama dengan bisa disatukan ya. 6 pangkat min 5. Ingat kembali sama dengannya jangan disambung ke sini ya. Ini hampirannya adalah yang ini. Yang sama dengan tuh yang ini semua. Oke, begitu. Oh, revisi nih. Dibilangin si lucu tadi di atas. Ini harusnya dari 11, bukan dari 1. Ekornya nggak dihitung ya. Yang nggak dihitung kan mulai 11 sampai sekian. Oke, ini tadi ada revisi. Jackson, udah ketemu 0? Nah, itu. Harus dihitung. Jadi saya tambahin tanda tanya dari mana itu. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi ke yang lain. Kalau deret ini ada uji ini, uji ini, uji ini, uji ini. Nanti keluar di ujian satu soal, bingung pakai uji yang mana. Pakai uji ini gagal, uji itu gagal, uji itu gagal. Nah, memilih uji yang tepatnya nanti yang susah. Kadang-kadang pakai uji yang manapun gagal. Karena deretnya harus diubah dulu sedikit. Itu susahnya di sana. Nah, saya akan ini mengambil ini aja dulu untuk penjelasan. Oke, kita akan bicarakan yang namanya deret P. Deret P itu yang seperti ini. Gitu. Oke, P-nya boleh bilangan real berapapun. Coba bayangkan, kalau P-nya besar atau P-nya kecil dulu ya. Kalau P-nya kecil, P-nya min 3 lah gitu lah. Kalau min 3, kira-kira ini konvergen divergen? Contoh, P-nya sama dengan min 3. Maka deretnya menjadi 1 ditambah 1/4 pangkat min 3 atau sama dengan 1 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Gitu ya. Bakal divergen ya, ketaki nggak, betul? Nah, ini divergen. Makin kecil P-nya min 10, makin divergen, betul? Makin gede lagi ini karena naik ke atas. Jadi, deret P itu akan konvergen kalau P-nya besar. Ya. Ini intuitif ya. Intuitif deret P akan konvergen bila P-nya besar. Seberapa besar? Nah, batas itu di 1. Deret P konvergen bila P-nya lebih besar dari 1. Dan divergen bila P-nya lebih kecil sama dengan 1. Saya nggak akan bahas buktinya ya. Buktinya bisa setengah jam nanti kita ngapain di ujian nggak keluar. Makanya nanti. Hal khusus, hal spesial. Hal khusus bila P-nya sama dengan 1, deretnya menjadi 4 pangkat 1. Ini udah dikenal. Ini apa? Deret apa ini? Hah? Deret apa? Deret bengong. Nanya ke si lucu kalau nggak tahu. Deret apa? Tanya. Nanya. Hah? Tanya. Hah?
Tapi hati-hati kamu kalau lihat dia gitu jangan kelamaan, nanti bisa itu nggak mau nengok klien lagi. Hah? Itu tanya deret harmonik ini. Harmonik. Konvergen, divergen? Hah? Ah, kau mah. Bentar konvergen supaya divergen. Hah? Wah, harmonik itu namanya bagus, tapi dia divergen. Ini alat-alat dasar yang harus diingat. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Jadi, ingat, deret P dengan P besar 1 konvergen, kalau kecil sama dengan 1 divergen. Mengingat-ingatnya, kalau lupa yang gede atau yang kecil, yang konvergen. Bayangkan di sini, kalau deret tuh suku-sukunya harus mengecil. Kalau P-nya kecil, min 7 gitu, kan jadi ke atas 2 pangkat 7, 3 pangkat 7. Jadi gede nanti kalau P-nya kecil. Jadi akan konvergen kalau P-nya besar supaya suku-sukunya kecil. Contohnya mah gampang. Ini. Kalau bagian gini mah gampang, nanti udah dicampur-campur soalnya baru susah sekali. Ini. Kita lihat deret ini. Kalau saya tulis dalam bentuk panjang 1 per K pangkat 0,001. Kok K lagi? K-nya 1. K-nya 2. K-nya 3. Tangannya tidak sinkron dengan otaknya. K-nya 4. Dan seterusnya. Ini adalah deret P dengan P-nya 0,001. Jadi langsung aja jadi divergen. Gitu ya. Nggak usah dikasih alasan lagi. Pokoknya deret P, P-nya kurang dari atau sama dengan 1, itu divergen. Nanti ini dipakai untuk soal yang lain. Oke, lanjut lagi ya. Nah, uji banding. Gini. Uji banding ceritanya begini. Saya akan jelaskan di sini. Karena dengan penjelasan ini kalau paham, udah rumusnya ditutup juga. Tetap aja feelingnya jalan. Uji banding tuh gini. Kembali ini ujinya untuk deret yang positif ya. Tapi deret positif tuh boleh aja di depannya ada yang negatif gitu. Tapi mulai suatu ekor nggak boleh ada yang negatif lagi. Jadi yang penting ekornya. Jadi ini suku-sukunya non-negatif mulai suatu N yang lebih besar dari K. Misalkan mulai N yang lebih besar dari 1000. Nah semuanya udah nggak ada yang negatif lagi. Nah mengingatnya gini. Bila sigma N sama dengan 1 tak hingga Bn konvergen. Nih ya. Yang lebih gede suku-sukunya. Yang suku-sukunya lebih gede konvergen. Bagaimana dengan yang ini? Kita lihatnya gini, kalau deret positif konvergen, berarti jumlahnya berhingga ya, konvergen tuh. Nah, yang gede jumlahnya berhingga, karena konvergen. Maka yang lebih kecil pasti konvergen juga kan? Wajar itu masuk akal. Konvergen juga. 1. Yang kedua, bila
sigma N sama dengan 1 tak hingga Bn divergen. Deret positif tuh kalau divergen berarti jumlahnya tak hingga, gitu ya. Karena ini bilangan positif semua dijumlahkan divergen. Maka ini gimana? Yang lebih gede nilainya tak hingga. Yang lebih kecilan, kenapa lebih kecilan? Karena ini ya, yang AN lebih kecil dari BN. Gimana? Hah? Padang, gimana? Kamu kok kayak menurun semester 2 nih? Tapi tahu-tahu nanti ujiannya 95 lagi dia. Nyontek kali ya? Hah? Ini gimana? Yang lebih gede deretnya divergen. Yang lebih kecilan gimana? Nah, belum tentu. Tidak bisa disimpulkan. Disimpulkan. Tuh ya, kalau yang gede divergen, nilainya tak hingga. Yang lebih kecil gimana? Mungkin tak hingga, mungkin berhingga kan? Jadi yang ini tidak berguna sebenarnya alat ujinya. Yang dipakai yang atas. Masih ada kemungkinan lain. Sekarang kalau saya dapatkan yang ini. Konvergen. Maka sekarang yang ketiga ini, kalau yang lebih kecil diketahui duluan kekonvergenannya. Yang lebih gede gimana? Hah? Ya betul, kenapa? Tidak bisa disimpulkan ya. Kalau yang lebih kecil jumlahnya berhingga, konvergen itu kan nilai deretnya berhingga. Yang lebih besar gimana? Yang BN bisa berhingga, bisa tak hingga. Tidak dapat disimpulkan. Nah, kalau nggak bisa disimpulkannya, nggak akan kita pakai ya. Ngapain dipakai? Udah aja lupakan. Nah, satu lagi kemungkinannya apa? Bila sigma N sama dengan 1 tak hingga AN divergen. Maka sigma N sama dengan 1 tak hingga yang BN gimana? Bisa disimpulkan nggak? Hah? Yang lebih kecil divergen. Kalau deret positif tuh divergennya pasti ke tak hingga. Yang lebih gede gimana? Lebih tak hingga kan? Jadi divergen juga. Gitu. Jadi di rumusnya, saya buka sebentar rumusnya, cuma ada 2 ini. Gitu ya. Tapi kalau lupa bisa direka-reka gitu. Nah, yang susah nanti mencari deret pembandingnya. Coba kita lihat contoh-contohnya. Yang gini perlu contoh ada banyak. Saya aja sediain 3 contoh. Nah, supaya lebih paham kita amati contohnya gini. Yang ini dulu. Dan bagaimana sih menggunakannya gitu ya. Oke. Ini contoh. Contoh-contoh. Diberikan deret ini. Kalau diamati dia bukan deret P, bukan deret geometri, bukan, pokoknya pakai yang di depan nggak bisa. Pakai uji integral mungkin bisa. Tapi pusing uji integral. Kita lagi bahas uji banding ya. Caranya tuh gini, kita sebut ini deretnya, sebut aja PN sukunya tuh. Nah, kita cari pembandingnya. Pembandingnya tuh harus lebih besar atau lebih kecil? Nggak perlu tahu dulu, cari aja pembandingnya. Apa pembandingnya? Yaitu sebuah deret lain yang dimana unsur-unsur dominan dari ini hilangkan. Unsur-unsur yang tidak dominan dihilangkan. Yang dominan tuh yang dipengaruhi N. Makin gede N-nya nanti nilainya makin berubah itu.
Nah, ini saya ada 4 konstanta. Udah aja saya pilih pembandingnya ini gitu. Sebutlah ini Qn. Kiri sama kanan besar mana? Besar kanan. Gitu. Kiri. Aduh, kamu mah bolak-balik jadi capek. Hah? Besar mana? Kiri. Karena pembaginya lebih kecil kan, dikurangi 4. Besar yang kiri ya. Besar yang kiri. Deretnya positif enggak? Selalu positif ya. Ini lihat, kalau N-nya, lihatnya ekornya aja, bayangkan di ekornya, depannya ada yang negatif nggak apa-apa. Kalau N-nya cukup besar, pasti pembilang positif, penyebut juga positif. Yang ini apalagi udah selalu positif. Jadi itu harus ditulis jelas gitu ya. PN non negatif, QN juga non negatif. Kalaupun ada yang negatif di depannya nggak apa-apa, asal mulai suatu suku positif terus. Jadi boleh aja mulai suku 10 gitu. Boleh ya. Tadi 10 Pak, bukan. N-nya mulai 10 boleh. Oke, maka saya pakai uji banding. Uji banding tuh kita cek ini, kita periksa ini. Deret ini konvergen nggak? Nanti kita terapkan uji bandingnya. Sekarang kita lihat sigma N sama dengan 1 tak hingga dari yang Qn sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 5/5N kuadrat. Sigma N sama dengan 1 tak hingga kok jadi 5 sih atas ini? N. 1/5-nya saya keluarkan kan konstanta ya. Ini tinggal per N gitu kan. Nah ini konvergen divergen? Atau harus diuji lagi lebih lanjut? Atau bisa disimpulkan langsung? Nah kalau deret itu kalau susah ditulis sukunya satu-satu. Baru kelihatan sama mata kalian. Udah kelihatan sama mata mah, sama otak baru kelihatan nih. Itu, ini apa? Deret apa? Ini nih, sini. Deret apa ini? Deret harmonik konvergen, divergen. Gitu ya. Atau boleh juga deret P dengan P1. Deret P dengan P1 itu harmonik. Nih, deret harmonik. Maka divergen. Tulisannya ini pokoknya divergen. Oke, lanjut lagi. Kita lihat yang lebih gede, yang lebih kecil ini. Yang lebih kecil divergen. Yang lebih gede gimana? Yang lebih divergen lagi ya. Yang kecil aja udah tak hingga deret positif divergen deh. Yang lebih gede ya pasti divergen. Menurut uji banding gitu ya. Udah nggak usah nyebutin lagi ini lebih kecil, ini lebih gede karena kan ini udah ditulis gitu. Langsung aja menurut uji banding sigma N sama dengan 1 tak hingga Pn itu yang lebih gede ya divergen juga. Atau kalau mau ditulis lengkap tulis lagi soalnya. Pn itu N per 5N kuadrat min 4 divergen. Gitu ya. Mencari pembandingnya begitu. Coba kita lihat yang contoh kedua. Ya nggak apa-apa lah. Oke, kita bahas sekarang contoh yang kedua. Mau pakai uji banding lagi ya. Jadi saya sebut apa? Deret semula, sebut ada Cn misalkan.
Nah, pembandingnya kira-kira apa ya? Deret apa? Jangan disederhanakan dulu, dilihat dari sini aja. Nah, yang dominan yang ada N-nya kan? Ya udah saya pilih ini aja. Kali ini N plus 1, ini N aja. Kan nanti lebih gampang tuh, bisa kecoret. Nah, ini sebut DN gitu. Gede mana? Kiri sama kanan gede mana? Hah? Gede yang kanan? Kok merungkut dibilang gitu? Gede yang kanan, karena yang kiri pembaginya lebih gede ya. Ini N plus 1, ini N aja pembaginya. Oke. Jelas lagi. Ini harus disebut ini ya, meskipun nggak dibuktikan. CN-nya lebih besar 0. DN juga selalu non negatif, bahkan besar 0 bahkan. Oke, kita periksa ini. Sigma N sama dengan 1 tak hingga dari DN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga N per 2 pangkat N kali N. Kita sederhanakan 1 per 2 pangkat N gitu. Konvergen, divergen. Kalau belum kelihatan tulis 1 per 1 dulu. 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 tambah titik-titik. Konvergen, divergen? Hah? Kamu mau gen-gen. Gimana gen-gen? Nggak ada. Lucu, konvergen, divergen. Deret apaan nih? Hah? Enggak, harmonik mah 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3. Deret P bukan? Hah? Deret P, coba kita lihat lagi. Deret P. Lupa. Kalau deret P, pangkatnya tetap. 1 P-nya 3, 1 per 2 pangkat 3, 1 per 3 pangkat 3, 1 per 4 pangkat 3. Deret P bukan? Bukan. Jadi deret apa? Hah? Akhirnya dia jalan juga kepalanya. Deret geometri ini kan dibagi ini setengah. Ini dibagi ini setengah. Jadi yang gitu harus belajar banyak ya. Deret geometri. Metri dengan rasionya berapa? Setengah ya. Jadi konvergen. Nah, kita lihat sigma DN konvergen. Kalau mau lebih lengkap tulisnya gini. Karena sigma N sama dengan 1 tak hingga DN itu tadi apa? N per 2 pangkat N kali N konvergen. Menurut uji banding, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga N. Ini yang lebih kecilan kan tadi. N tambah 1, ya konvergen juga. Yang gede konvergen, berhingga berarti jumlahnya. Yang lebih kecilan pasti berhingga. Nggak mungkin negatif ya, karena ini deret positif. Makanya harus ditulis bahwa jelas ini deret positif. Lagi? Aduh, udah jam segini. So, kebut. Itu iPad-nya tuker aja mau sama ini. Hah? Mahalan ini loh 30. Dan ada soal-soal ujiannya. Tapi biarin aja lah. Dikerekam. Coba kita lihat nih contoh ketiga.
Sebenarnya nggak gagal, cuma mencari pembandingnya susah yang ketiga ini. Oke. Jadi kalau sorry. C-nya nggak ke bawah. Aduh, udah 18. Oke. Nah, kita sebut apa PN lagi lah ya, deretnya yang semula. Secara natural kita pilih pembandingnya apa deretnya? 1/n kuadrat ya. Ini sebut Qn. Gede mana? Gede yang kiri atau gede yang kanan? Hah? Gede yang kiri. Karena pembaginya lebih kecil ya. Ini pembaginya lebih kecil dibanding ini. N-2, ini N. Berarti ini nilainya lebih kecil, kalau sepernya jadi lebih besar. Oke. Jelas kita tulis ya ini. Di ujian kalau nggak ada ini, kalau soal B, poinnya 3, ini udah hilang 1. Jelas, meskipun kita ragu-ragu gitu ya. Kita aja tulis jelas. Qn juga. Nah, kita periksa deret yang Qn. Jangan diperiksa PN ya, PN mau disimpulkan nanti. Kita kan kesulitan meriksa ini. Ya, jadi pakai ini. Nah, coba kita lihat. Sigma N sama dengan 1 tak hingga. Qn sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga. Apa itu? 1/n kuadrat. Jadi apa ini isinya? 1/1 kuadrat. 1/2 kuadrat. Tambah 1/3 kuadrat. Tambah titik-titik. Deret geometri lagi bukan? Deret apa? Deret P. Ini deret P dengan P-nya 2 ya. Konvergen, divergen. Kalau P-nya besar itu konvergen. Deret P dengan P sama dengan 2. Dia konvergen. Itu? Nah, yang kecil konvergen nih. Yang lebih gede gimana? Hah? Nggak tahu ya. Sigma N sama dengan 1 tak hingga Qn konvergen. Tapi sigma N sama dengan 1 tak hingga Pn tidak dapat disimpulkan. Harapannya mah tadi ini divergen, ini divergen juga itu ya. Ternyata dia konvergen. Tuh gagal uji bandingnya. Padahal dengan cara yang lebih sederhana, nggak usah pakai banding-banding, ketahuan loh. Coba kita lihat ini. Perhatikan atau tulis dulu di sini. Uji banding gagal. Gagal. Tapi kalau saya perhatikan ke deret semula. 1/n-2. Sorry, saya tadi salah ya. Kalau ini dari 3, ini juga Q-nya dari 3 di ujinya. Jadi ini salah. 1/3 kuadrat, 1/4 kuadrat, 1/5 kuadrat. Tapi ini juga ekor deret P ya. Ekor deret P. Ya, ekornya sama aja dengan deret P. Ini 3. Ini 3 semua deret dari 3. Nah, coba kita lihat ini kalau dimasukkan 1 per 1 jadi apa? 3 menjadi 1 kuadrat. 4, 2 kuadrat. 5, 3 kuadrat. Ternyata ini sendiri deret P. Konvergen, tapi nggak pakai uji banding.
Nih, deret P dengan P-nya 2. Kalau yang di atas hanya ekor deret P karena mulai 3. Konvergen. Jadi nggak usah pakai uji banding. Jadi kalau ada deret, coba aja ditulis dulu suku-sukunya. Nanti udah teratur gitu, udah ada. Nggak usah ke uji banding. Jadi kalau ada soal ini dikasih waktu 2 menit. Nggak bisa, harus nulis ininya dulu. Nggak nulis ini aja langsung. Lanjut ya, agak cepat ya. Uji banding limit. Saya baca dari sini aja. Kalau uji banding limit karena udah yang ini agak susah pakai perasaan. Kalau yang tadi kan kalau yang gede konvergen, ya yang kecil konvergen juga dong gitu. Kalau yang kecil divergen, lo yang gede lebih divergen gitu ya. Kalau yang gede divergen, yang kecil gimana? Ya nggak tahu itu. Nah kalau ini nggak bisa, harus gini. Ini lebih manjur biasanya. Alat ini lebih manjur dari ini. Artinya pada kebanyakan soal pakai uji banding limit berhasil, pakai uji banding mungkin gagal. Ini. Diberikan 2 deret positif dengan AN-nya dan BN-nya ini. Nggak perlu mana lebih besar, mana lebih kecil. Nggak dibandingkan nilainya antara A dan B. Langsung aja hitung ini limit N mendekati tak hingga dari AN bagi BN. Sebutlah hasilnya tuh L. Kalau L-nya berhingga dan bukan 0, ini maksudnya L-nya boleh setengah, boleh 1000, boleh 1. Pokoknya berhingga, tapi bukan 0. Nggak mungkin negatif L-nya ya, karena ini deretnya positif. Jadi AN bagi BN selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, limitnya kalau berhingga, tapi bukan 0. Maka kekonvergenan AN dan BN bersamaan. Jadi kalau satu deret diketahui divergen, yang lain divergen. Kalau yang satu diketahui konvergen, yang lain ikut konvergen. Kalau L-nya 0, agak berabe. Itu syaratnya BN diketahui konvergen, bisa menyimpulkan AN konvergen. Ya? Oke? Oke, kita bahas soal yang ini. Pakai uji banding limit. Yang ini mungkin pakai uji banding juga berhasil. Tapi kita akan pakai uji banding limit karena lagi belajar uji banding limit. Agak untungnya uji banding limit itu adalah nggak perlu tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Uji banding limit. Contoh-contoh. Oke, ini. Sebut kayak tadi lah. Sebut deretnya sebagai apa? AN boleh. 3N min 2. N3 min 2N kuadrat tambah 11. Cari pembandingnya apa? Hah? Pembandingnya ini. Ini. Sebagai BN-nya. Tapi kalau ini, kekonvergenannya masih susah. Pembanding tuh cari pembanding yang kekonvergenannya gampang diketahui. Masih susah kekonvergenannya. Ya kurangi sama saya. Ini aja. Boleh aja kalau nanti ke bawah gagal, ya harus modif lagi ininya. Yang tadi boleh, tapi nanti menyimpulkan kekonvergenan BN masih susah. Perlu pakai uji banding lagi atau banding limit lagi. Oke,
Setelah itu kita nggak perlu tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil kalau banding limit. Langsung aja hitung ini. AN yang mau diuji dibagi yang BN, yang pembandingnya. 3N min 1 per N pangkat 3 min 2N kuadrat tambah 11 dibagi 3N per N pangkat 3 gitu ya. Sehingga menjadi limit N mendekati tak hingga ini bisa dicoret tinggal 2 gitu. Teng lagi. Nanti 35 teng-tengnya. Ya, ini pangkat 3 jadi pangkat 2 karena dicoret ini N-nya 1. N kuadratnya ke atas menjadi 3. Jadi merah. 3N berapa ini? N pangkat 2 ke atas 3. Jadi merah. Hah? Itu 3N kuadrat harusnya 3N kuadrat. Hah? Sebentar, mana yang salah? Jadi benar rekamannya. Ini N coret, ini pangkatnya tinggal 2. N kuadratnya ke atas menjadi 3N pangkat 3 min 2N kuadrat gitu ya. Yang 3-nya kita satukan dengan ini. Min 6N kuadrat ditambah 3 kali 11, 33 gitu. Oke. Hitung limitnya berapa? Kalau di ujian nggak boleh pakai titik-titik gitu ya. Kalau dihitung berapa? Bagi pangkat tertinggi aja. Atau jangan pakai L'Hopital ya. Kalau pakai L'Hopital harus diganti X dulu. Karena dalam N itu nggak punya turunan. Berapa ini hasilnya? 1 ya. Dibagi N pangkat 3 semua. Nah, kita lihat rumusnya tadi. Kalau di antara ini berhingga dan bukan 0, ini kekonvergenannya bersamaan. Kita periksa dulu yang B. Kita lihat. Sigma N sama dengan 1 tak hingga Bn. Itu kan sederhana saya bikinnya tadi. Sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 3N per N pangkat 3 sama dengan 3 kali N sama dengan 1 tak hingga 1 N kuadrat. Ini deret apa? Susah lagi lihatnya, tulis satu-satu. 1 kuadrat, 2 kuadrat. Ini deret? Hah? Deret P. Dengan P-nya sama dengan 2, jadi konvergen ya. Nah, kita lihat limitnya berhingga dan bukan 0. Maka menurut rumusnya kekonvergenannya bersamaan. Jadi saya bisa tulis menurut uji banding limit, maka sigma N sama dengan 1 tak hingga dari AN juga yang isinya N sama 1 tak hingga AN-nya disalin lagi tadi apa? Udah kelihatan. 3N min 2 per N pangkat 3 min 2N kuadrat tambah 11 itu konvergen juga. Begitu ya. Nanti contoh yang lain yang lebih kompleks. Kalau contohnya seperti ini, ujiannya harus lebih susah ya. Oke, ini mengakhiri hari ini. Saya tutup.